Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. It's too late. You're in the dark side. Don't make a move or they will Hai Tigeran, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kita di episode keempat, di season keempat, episode yang ketiga. Nah, kali ini gue mau ngebawain cerita horor yang juga dari seseorang, dan menurut orang tersebut nih ceritanya serem, tapi sebenarnya di sisi lain ada konyol-konyolnya gitu lah. Oke, tanpa berlama-lama, gue langsung masuk aja ke ceritanya ya. Saat itu saya masih berusia sekitar 23 tahun. Kebetulan di kampung saya ada salah satu warga yang meninggal. Kita sebut saja Siti namanya. Dan ini bukan nama asli ya. Siti ini istri dari seorang pedagang bakso keliling yang juga saya kenal. Nah, saat meninggal usianya tuh masih cukup muda, sekitar 29 tahun dan sudah memiliki 2 anak. Anak-anaknya tuh masih kecil. Yang pertama mungkin sekitar 5 tahun dan yang kedua sepertinya 2 tahun. Dia meninggal karena kecelakaan motor bersama sang suami. Suaminya sih selamat, tapi sayangnya si Siti tidak. Mohon maaf ya, kalau saya boleh sebutkan, kondisi jenazah tuh saat meninggal lumayan memprihatinkan. Kepalanya tuh luka hebat dan banyak tulangnya yang patah. Singkat cerita, Siti pun dimakamkan, meninggalkan suami dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Lalu saya pun bersama anak-anak muda sekitar membantu prosesi pemakaman. Pokoknya semuanya saya bantu. Mulai dari mempersiapkan tenda, mempersiapkan berbagai keperluan untuk mandi, menyiapkan keranda, bahkan menggali kubur pun saya yang melakukan bersama anak-anak lainnya. Setelah itu dilangsungkanlah pengajian selama 7 hari dan saya itu juga masih ikut membantu ya. Sampai akhirnya tuh di malam ke-7. Suami Siti mengumpulkan kami anak-anak muda di depan rumahnya. Dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada kami. Saat itu dasar emang sayanya maruk ya dan ngincer pahala yang nyata gitu. Jadi saya tidak puas tuh hanya dengan sekedar terima kasih aja. Saya merasa kalau usaha saya tuh selama ini udah sangat keras ya ngebantu pemakaman istrinya. Jadi pada saat itu saya merasa saya pantas mendapatkan upah. Ya semacam uang rokok lah. Tapi ya ujung-ujungnya semuanya pun berakhir dengan tidak sesuai harapan saya. Sampai pada akhirnya saya yang gedek itu ya saya jadi nekat mencuri cincin emas milik almarhumah Siti. Karena saya menganggap si suami ini pelit. Kalau misalnya ada yang tanya kenapa saya bisa mencuri cincin emas itu. Atau gimana caranya saya bisa mencuri cincin emas itu. Intinya karena selama proses pemakaman sampai pengajian, saya tuh diberikan akses bebas keluar masuk rumah almarhumah. Pada saatnya, saya pun sadar ada cincin emas di atas meja kamar tempat menaruh kardus berisi minuman. Nah, karena kesal yang tadi, saya pun mengambil cincin itu sebagai upah saya. Karena saya merasa saya pantas yang mendapatkannya. Dan sejak saya mencuri cincin itulah, sejak peristiwa itu, kejadian menyeramkan tuh mulai menimpa saya. Awalnya, saya sering dimimpikan. Setiap kali saya tidur malam, saya selalu bertemu dengan almarhumah Siti. Dalam mimpi saya, dia tuh hanya duduk sambil memandang ke depan dengan wajah sedih. Dengan memakai baju serba putih yang kondisinya bersih ya dan normal tidak seperti saat meninggal. Lagi, malam kedua pun saya kembali dimimpikan dan masih sama. Almarhumah duduk sambil meratap sedih.
Walau saya sudah membaca doa pun, mimpi itu terus datang. Sampai akhirnya mimpi itu terulang terus hingga malam kelima. Di malam kelima ini, dalam mimpi, almarhumah menoleh ke saya. Dan dia berkata, "Kok tega, Mas?" Sontak seketika itu pun saya terbangun dari tidur. Waktu saya terbangun itu, jam masih menunjukkan pukul 1:30 malam. Saya masih ingat persis dan tahu apa yang terjadi. Saya mendengar suara tangisan. Suara tangisan itu adalah suara tangisan almarhumah Siti. Tangisannya sangat sedih, sendu dan menyayat hati. Saya ketakutan bukan main. Tubuh merinding dan badan gemetar. Keringat dingin mengalir. Suara itu kadang terdengar jauh, kadang dekat, kadang asalnya dari atas atau samping, intinya selalu berpindah-pindah. Yang jelas dari luar. Saya mencoba tidur, tapi tidak bisa. Suara tangisan itu terus terdengar, terngiang-ngiang di telinga saya. Saya membaca doa pun tetap saja, tetap tidak bisa membuat saya tenang. Pada saat itu, posisi tidur saya itu miring ke kanan, ke arah jendela kamar. Saat itulah saya pelan-pelan sadar bahwa ada semacam siluet perempuan yang berdiri di depan jendela saya, tertutup gorden yang berwarna biru muda. Siluetnya tipis-tipis, tapi bila ditegaskan, itu jelas ya bentuk perempuan. Saya semakin ketakutan dan napas sudah tak beraturan pokoknya. Sebisa mungkin saya coba tidur. Memaksakan diri pokoknya harus bisa tidur saat itu juga. Kalau bisa ya pingsan pun tak apa. Daripada semalaman mendengar suara tangisan dan siluet itu, beruntungnya saya pun akhirnya bisa tidur dengan sendirinya sampai pagi tiba. Tapi sejak saat itu saya jadi trauma. Saya sadar kesalahan saya, ya mungkin karena cincin yang saya curi itu. Akhirnya saya mulai berpikir untuk mengembalikannya, tapi saya takut. Sampai akhirnya saya tetap mengembalikan cincin itu, tapi saya bilang tidak sengaja menemukannya di jalan. Saya tidak mengaku, mana berani saya. Tapi dari mimik wajahnya, sepertinya suami Siti sudah curiga dengan saya. Tapi mungkin dia tidak mau memperpanjang urusan aja. Setelah tindakan itu, benar saja ya, tidak ada mimpi-mimpi itu lagi. Saya mengirimkan doa kepada almarhumah sekaligus meminta maaf. Saya juga jadi lebih rajin ibadah walau tidak begitu pandai. Tapi saya masih trauma bila ada perempuan menangis. Semoga aja dengan pengalaman saya ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Pokoknya jangan tiru perbuatan saya deh. Oke Tigarans, cerita horornya sampai di situ aja, sekian. Nah ini ceritanya emang jatuhnya konyol ya. Ya emang sesuai dengan infonya si pemilik cerita sih. Bisa-bisanya loh orang lagi terkena musibah, ya kan. Ini malah apa ya? Nyari musibah bukan sih? Mereka berdua itu kan kehilangan ya, kehilangan sosok. Kok lu tega gitu ya mau nambah kehilangan lagi gitu? Ya kan makanya kan tadi kan dibilang kan, kok kamu tega mas? Ya itu, ya mungkin memang tidak sadar ya kalau ada kehilangan tambahan gitu kan. Hanya saja kan maksudnya barang-barang sepeninggalan orang yang pergi itu bukannya termasuk sakral ya? Kok ada kepikirannya gitu loh atas nama nggak dapat upah karena apa ya rasa terima kasih yang ala kadarnya ya, terus lu jadi nekat gitu mau nyolong gitu. Ya itu sesat sih ya kalau bisa dibilang pikirannya. Oke, mungkin kalau kita sih harus belajar yang namanya ikhlas ya, apalagi dalam hal menolong, terkhusus buat mereka-mereka yang kena musibah gitu. Percaya deh kalau kita tulus ikhlas nolong orang yang kena musibah, itu pahalanya tuh double, dan walaupun nggak nyata ya, dalam artian nggak secara langsung pahalanya, tetapi pahala yang di surga tuh pasti deh jauh lebih baik gitu. Oke Tigarans, kira-kira itu aja akhir kata dan kalimat dari gue, terlalu panjang kayaknya. Gue tutup kalau gitu, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye-bye.
Hai Tiga Rans, gue mau nanya, di sini siapa yang suka camping? Seperti yang kalian tahu, camping adalah kegiatan outdoor yang disukai oleh banyak orang. Gue suka, cuman gak mau capek. Anyway, di Indonesia itu ada sebuah aturan tak tertulis mengenai camping di hutan. Kayak jangan bicara kasar, terus jaga sopan santun agar tidak mengganggu penghuni tak kasat mata. Tapi nih ya teman-teman, terkadang kita udah sopan, tapi tetap aja mereka mengganggu kita. Seperti yang terjadi pada cerita yang mau gue bacain ini. Cerita ini bermula ketika gue bersama 4 teman gue berlibur ke tempat perkemahan. Kami berniat melakukan camping selama beberapa hari di sana. Selayaknya orang camping, kami membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan. Mulai dari tenda, makanan, dan alas yang nyaman untuk tidur. Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, kami datang pada sore hari. Hal pertama yang kami lakukan adalah mencari spot bagus untuk mendirikan tenda, karena pada saat itu lumayan ramai juga orang yang camping. Akhirnya, kami menemukan spot yang agak ke pinggir, dekat dengan pohon-pohon dan juga toilet yang sudah agak tua, tapi masih berfungsi. Walau di tempat lain ada toilet yang lebih baru. Kami pun memutuskan untuk camping di sana, dan tidak ada hal aneh terjadi di malam itu. Keesokan harinya, kami mulai berjalan-jalan melihat sekitar. Walau cuaca dingin, karena memang di lereng gunung, tapi kami semua tetap semangat. Karena katanya ada spot foto bagus yang mengarah ke pegunungan. Gue bersama 3 teman gue, yaitu Adi, Raffi, dan Dimas mulai menelusuri jalan setapak yang menuju masuk ke hutan. Saat itu masih siang, sekitar pukul 1 siang. Tapi di sini justru pertama kali terjadi hal aneh. Jadi saat sedang asik berjalan sambil mengobrol di tengah hutan, gue dan teman-teman sadar kalau kita kurang 1 orang. Adi yang berjalan paling belakang tiba-tiba hilang. Ya tidak ada jejak atau tanda-tanda apapun. Hilang gitu aja. Bahkan tidak bicara apa-apa pada kami semua. Karena takut terjadi apa-apa, kami pun mulai mencarinya. Dimas menelusuri jalan setapak kembali ke tempat perkemahan. Sedangkan aku dan Raffi berpencar mencari ke dalam semak dan pepohonan lebat. Jadi posisinya sekarang kami saling terpisah untuk mencari si Adi ini. Aku sendiri mencari tengah pohon-pohon besar. Tak lama kemudian, aku melihat Adi sedang berdiri dekat pohon. Langsung aja aku dekati dia. Adi, panggil gue. Adi menoleh dan langsung tersenyum saat melihat gue. Iya, katanya. Tidak ada yang aneh sama sekali dengannya. Ngapain lu di sini? Gak apa-apa. Tadi penasaran aja deh binatang aneh. Gue kejar deh, sekarang udah hilang. Jangan macem-macem lo, di hutan asal kejar binatang. Nanti nyasar gimana? Kata gue yang agak kesal. Setelah bertemu Adi, gue segera membawanya kembali ke jalan setapak. Gue sampai di jalan setapak tadi bersama dengan Raffi yang juga baru keluar dari semak-semak. Raffi, Adi udah ketemu nih. Iya udah nih. Loh, kami berdua langsung bingung. Adi yang tadi kami bawa tiba-tiba menghilang. Barusan Adi sama gue, Raf. Kemana lagi tuh anak ya? Tanya gue. Lah, Adi sama gue barusan, kata Raffi. Sama lo. Orang tadi sama gue kok. Gue kesini bareng Adi. Tadi gue ketemu dia di bawah pohon. Hah? Adi sama lo? Adi tadi sama gue. Tadi gue ketemu Adi lagi ngerokok di bawah batu di sana. Aneh bukan? Di waktu yang bersamaan, kami berdua bertemu dengan Adi. Aku bertemu Adi di bawah pohon dan Raffi bertemu Adi di batu sedang merokok. Tapi saat kami berdua bertemu, Adi malah menghilang. Belum selesai sampai di situ, Dimas yang tadi kembali ke tenda pun datang kembali. Dia berkata, "Udah, ayo lanjut jalan. Si Adi ada di tenda, katanya malas ikut."
Sontak perkataan Dimas semakin membuat kami berdua bingung. Dimas, gue sama Raffi juga ketemu Adi. Lu ketemu juga di tenda? Itu beneran Adi? Tanya gue agak ragu. Coba kita cek yuk. Kali aja itu beneran Adi. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk kembali ke tenda untuk melihat langsung apakah memang benar ada Adi di sana. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Baru beberapa langkah berjalan balik, seseorang memanggil. "Woi!" teriak seseorang itu. Saat kami menoleh, kami kaget. Ternyata Adi sudah ada di depan dan sekarang dia malah berjalan kembali mendekati kami. Gue, Raffi, dan Dimas saling pandang dengan wajah takut sekaligus heran. "Kalian kok malah balik lagi sih? Malah ninggalin gue di depan," kata Adi. Dari sini udah aneh. Setelah gue dan Raffi bertemu Adi, kemudian Dimas juga mengaku melihat Adi di tenda. Kini Adi malah muncul dari arah depan, seolah-olah dia berjalan mendahului kami. Padahal tadi dia di paling belakang. "Ninggalin gimana sih, Di? Jelas-jelas dari tadi lu di paling belakang. Kok lu bisa tiba-tiba di depan? Gue gak lihat lu jalan daluin kita." "Lu ada berhenti gak tadi?" tanya gue. "Enggak kok, gue jalan terus," jawab Adi yang juga bingung. Sebenarnya kami belum yakin ini Adi yang asli atau bukan. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Selama perjalanan kembali, kami sengaja menempatkan Adi di depan, supaya dia tidak hilang lagi. Sesampainya di tenda, ternyata tenda kosong. Apa yang dilihat Dimas itu tidak benar. Tidak ada Adi di tenda. Dan Adi yang bersama kami kali ini adalah Adi yang asli. Lalu siapa Adi yang gue, Raffi, dan Dimas temui? Gak tahu. Cerita kedua terjadi pada malam harinya. Saat itu kami mulai melupakan tentang kejadian aneh semalam. Kami fokus bersenang-senang karena tujuan kami ke sini adalah liburan. Kami masak-masak, bakar sosis, dan minum kopi. Pokoknya malam itu seru banget. Sampai pada akhirnya, saat hampir menjelang tengah malam, kami semua masih bercanda. Kami tertawa cukup keras, selayaknya kami saat sedang nongkrong. Terutama Dimas yang memang anaknya suka melucu. Nah, ada satu momen di saat kami berempat tertawa bersamaan. Tertawa lepas dan cukup keras selama beberapa detik. Namun saat kami semua berhenti ketawa, ada satu suara ketawa yang tidak berhenti. Kami berempat pun saling pandang. Aneh, karena kami semua sudah berhenti ketawa, tapi masih ada suara ketawa. Dan itu suara ketawa perempuan. "Suara ketawa siapa tuh?" tanya Dimas. Kami semua merinding mendengarnya. Kami semua mengangkat bahu karena tidak tahu itu suara siapa. Siapa yang ikut tertawa bersama kami? Suaranya cukup dekat dari kami. Padahal tenda-tenda lain berjarak agak berjauhan. Dan kalau diperhatikan pun tidak ada yang ketawa. Beberapa detik kemudian, suara ketawa misterius itu pun hilang. Kami semua yang semula sedang seru mendadak hening. Semuanya diam. Kami semua menduga itu adalah suara kuntilanak yang ada di pohon besar dekat tenda kami, yang saat siang dijadikan tempat duduk karena cukup besar. Tapi setelah kejadian malam itu, kami tidak berani lagi duduk di sana. Sampai akhirnya, satu persatu dari kami masuk tenda dengan alasan capek dan ngantuk. Padahal jika dilihat dari wajahnya, mereka kelihatan sekali takutnya. Karena sudah sepi dan kopi pun sudah habis, gue pun ikut masuk bersama mereka. Semuanya tidur, tidak ada yang berani membahasnya. Kami baru membahas berbagai kejadian aneh yang terjadi setelah pulang dari tempat perkemahan itu. Ternyata selain yang gue ceritakan, teman-teman gue, Dimas, Adi, dan Raffi pun mengalami kejadian aneh lainnya. Mungkin lain kali akan gue ceritakan apa saja yang teman-teman gue alami, dengan sudut pandang mereka tentunya. Wah, gimana menurut kalian ceritanya? Balik lagi pertanyaan gue yang di awal. Kalian salah satu orang yang suka camping gak? Bukan glam camp ya, apa sih yang glamorous camping itu bukan.
Itu udah beda level. Gue sih kalau diinget-inget ya, camping nggak, cuman pernah kayak kita bikin tenda tapi di pinggir pantai, dan itu pun gue sama teman gue nggak ngalamin hal-hal mistis atau serem-serem itu, enggak, karena emang enggak sih, nggak ada. Di belakang gue pokoknya tuh tenda gue tuh cuma sendiri, kita cuma berdua menghadap ke pantai, jadi emang cuma satu pulau kecil gitu ya waktu itu pantainya, bukan pantai, pulaunya. Dan itu cuman ada kayaknya antara 3 sampai 4 grup termasuk gue, dan gue cuma berdua sama teman gue doang tuh, cewek ya, bukan cowok. Terus di belakang kita nggak jauh dari situ tuh ada grup-grup cowok-cowok yang camping di situ, dan itu ramai banget. Terus di pojok agak kiri gue itu juga cowok-cowok. Terjauh lagi di sana itu juga cowok. Jadi yang cewek itu cuma kita berdua doang. Dan itu juga aman-aman aja sih, nggak ada hal-hal aneh gitu ya. Terus paling yang gue inget-inget nih ya, kalau masalah hutan-hutan gitu, pengalaman gue waktu kita ke Baduy Dalam, itu horor banget sih buat gue. Nggak hanya horor di perjalanannya, tapi kan kita memakan waktu tuh dari jam 3 sore sampai di suku Baduy Dalam itu jam 9 cuy, 9 malam. Dan itu kita kepotong sama istirahat, dan capek banget coy. Udah bawa tas gede, tas berat, terus jalannya licin, nanjak, turunan, aduh gue jatuh-jatuh mulu tuh, inget banget. Dan yang gue inget tuh kan gelap ya, hanya ada, jadi kan kita di guide lah sama ada orang sana ya, itu mereka nyebawa lilin dan dipegang di tangan, gak ada senter coy. Itu kanan kiri ya, kalau kata mereka hati-hati kanan kiri jurang. Gue denger ada yang ketawa, tapi ketawanya ini ketawa bapak-bapak gitu, kakek-kakek gitu lah. Terus ada yang bilang enggak itu suara kodok. Terus ada yang bilang wah kita disambut nih, kita disambut. Kayak serem banget deh. Itu pengalaman pertama dan terakhir gue, cukup sampai situ aja. Anyway, kalau ngomongin camping, ngomongin hiking segala macem, ini yang gue dapat info ya dari om gue. Kalau ke sana itu yang tadi, jaga sikap, jaga omongan, bersihin hati lo lah pokoknya, bersihin pikiran lo, jangan pikiran jorok, buruk, ataupun jangan jauhin itu. Terus selain itu juga jangan pernah bawa makanan yang emang bau amis kayak ikan teri atau segala macam. Cukup bawa tempe sama nasi, udah makan itu aja katanya. Jangan bawa alkohol, nah itu dia juga tuh. Karena emang bener, kayak makanan yang berbau itu akan memanggil sesuatu mendekati lo. Kan hewan ya, makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi kalau di sini di hutan pasti mereka akan memunculkan, menampakkan wujudnya ke kalian semua. Tuh apalagi ditambah ada kaum bunian kan, bunian ya namanya ya. Itu juga tuh kaum yang nggak ada apa tuh, yang bukan bibir ya, di bawahmu apa, di bawah hidung, di atas bibir itu tuh katanya. Cuman percaya nggak percaya teman-teman ya. Terus jaga sikap tuh, ketawa jangan ngablak yang wah hahaha berisik, kalian mengganggu suasana hutan yang sepi. Jangan samakan hutan dengan Jakarta ya, beda. Jadi dimanapun kita berada tetap selalu jaga sikap, jaga omongan, jaga perilaku, karena kita numpang di tempat atau daerah teritorial orang. Jadi ya, sebelum gue akhiri episode ini, gue mau ngingetin, jangan lupa subscribe atau follow podcast Tigaran, kasih feedback, kasih rate bintang 5. Jangan lupa juga share cerita pengalaman horor kalian di link bio Tigaran. Nanti di situ ada beberapa link, bisa ke Google Form dan atau juga lu bisa kirim voice notes ya.
berupa voice notes. Terus juga Tigaran punya beberapa sosial media, ada Twitter, ada TikTok, dan ada juga Instagram, serta YouTube. Nah, pilih dah lo tuh, mau cerita kemana. Kita tunggu ya. Gue akhiri sampai sini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.